Mata Wang Lin menyala. Semua orang sama, dan mereka semua menatap Olseer untuk sisa cerita. Tetua San merenung sedikit, lalu dia menghela napas dan melambaikan tangannya. Baik, sikapmu juga aneh. Jika kamu ingin mengatakannya, katakan saja. Sang pelihat tersenyum. Pada tahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya bahwa aliansi kultivasi telah ada, ia menderita hanya sekali, dan itu karena orang itu. Masalah ini tidak besar. Dia adalah satu-satunya orang yang pernah aku temui yang telah mencapai langkah ketiga. Sayangnya, dia hanya muncul untuk waktu yang singkat dan kemudian menghilang tanpa jejak. Olseer terus mengajar Dao, tetapi hampir semua orang masih berpikir tentang dia, yang oleh pelihat berbicara tentang. Tapi Olseer terus mengajar Dao dan tidak pernah berbicara tentang dia lagi. Pelajaran ini berlangsung selama 3 hari. Wang Lin diam-diam mendengarkan dan secara bertahap mendapatkan beberapa pemahaman. Setelah orang tua ini mengajar Dao setiap 10.000 tahun sekali, aku memberi semua orang hadiah yang bagus. Aku akan menunjukkan mantra surgawi kualitas menengah untuk semua orang. Seberapa banyak yang dapat kamu pahami yang rekan-rekan kultivator tergantung pada nasib kamu sendiri. Setelah Olseer mengatakan ini, hampir semua orang menjadi sangat fokus, bahkan para kultivator yang kuat itu menjadi fokus juga. Beberapa dari mereka yang tidak jauh lebih lemah dari Olseer juga benar-benar fokus padanya. Harus dikatakan bahwa mantra celestial terlalu jarang, dan mantra celestial kualitas menengah bahkan lebih jarang. Alasan mengapa begitu banyak orang datang ke perayaan ulang tahun Olseer, selain dari fakta bahwa ia terkenal, punya banyak teman, dan akan mengajar Dao, adalah demonstrasi mantra celestial yang mengambil tempatkan sesudahnya. Ini menggoda hati setiap kultivator. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan dengan penuh perhatian memandang Olseer. Wang Lin belum pernah melihat mantra surgawi sebelumnya, yang tertinggi yang dia lihat adalah batasan yang merupakan tiruan dari mantra celestial. Pembatasan itu sudah sangat kuat, dan Wang Lin bahkan tidak bisa membayangkan seberapa kuat mantra celestial akan. Sama seperti semua orang yang memperagakan Olseer untuk mendemonstrasikan, tiba-tiba ada raungan gemuruh dari cakrawala. Sinar energi pedang mendekat dari kejauhan seperti meteor yang jatuh. Ketika para kultivator yang kuat memperhatikan ini, mereka dengan tenang menoleh. Sejumlah energi pedang yang tak berujung datang dari cakrawala. Tidak salah untuk mengatakan bahwa itu benar-benar menutupi langit. Energi pedang sinar menciptakan gelombang ledakan sonik saat mereka mendekat. Wang Lin hanya pernah melihat ini sekali sebelumnya, dan itu kembali di alam surgawi, ketika wanita berjubah putih dari dalam pagoda terbangun dan menyerukan semua pedang surgawi. Seluruh alam surgawi dikelilingi oleh pedang saat itu. Ekspresi Olseer normal ketika dia melihat ke kejauhan. Pada saat ini, pedang terbang yang tak terhitung jumlahnya terbang ke atas. Mereka semua mengeluarkan aura dingin dari pisau tajam ketika mereka menuju tempat ini. Banyak kultivator yang tidak cukup kuat keluar dari jalan, mereka tidak berani menghalangi mereka. Bagian lebar tiba-tiba muncul di tengah-tengah kerumunan. Orang tua Olseer, bagaimana mungkin aku tidak datang ke hari ulang tahunmu rayakan? Sebuah suara arogan bergema di langit dan bumi. Pada saat yang sama, pedang terbang yang terbang melebar tersebar, memperlihatkan seorang lelaki tua mengenakan jubah hijau. Alis lelaki tua ini berwarna putih dan bergerak tanpa angin. Meskipun dia terlihat kurus, dia mengeluarkan aura yang sangat mengejutkan. Ada 4 pedang ilusi yang berkedip-kedip di belakang punggungnya. Setiap kali mereka berkedip, akan ada suara gemuruh yang menggelegar. Di bawahnya ada pedang ular yang mengeluarkan aura ganas. Ada warna darah yang sangat kental di permukaan pedang ular. Pedang Saint Ling Tianho menggunakan beberapa metode yang tidak diketahui untuk menghaluskan pedang sehingga ketika orang melihatnya, hati mereka akan bergetar hebat. Beberapa wajah kultivator di sekitarnya menjadi pucat, dan mereka mundur sekali lagi. Wang Lin menatap pedang ular itu. Pedang itu adalah pedang surgawi hujan kedua yang dicuri oleh Ling Tianho. Salah satu kultivator di sekitarnya dengan cepat berseru, pedang Saint Ling Tianho. Di planet Tianyun, apakah itu adalah kultivasi individu atau kekuatan sekte mereka? Dalwo Sword Sekte adalah yang berperingkat langsung setelah sekte nasib surgawi. Pedang Saint Ling Tianho mengungkapkan ekspresi suram di wajahnya yang kurus sebagai pedang yang tak terhitung jumlahnya. Mengambang di belakangnya melepaskan gelombang nyanyian pedang. Pedang Saint Ling Tianho dengan keras berteriak, "Murid! Keluar dan sapa senior Olseer!" Setelah dia mengatakan ini, himne pedang yang datang dari pedang terbang di belakangnya menjadi semakin kuat. Akhirnya, ada serangkaian poni saat pedang terbang berubah menjadi gas satu persatu. Pada saat ini, awan kabut hijau menutupi area di belakang Ling Tianho. Kabut itu tampaknya menutupi seluruh langit, menyebabkannya berubah warna. Pada saat yang sama, sepasang mata dingin yang tak terhitung jumlahnya muncul satu persatu di dalam kabut hijau ini. Ketika kabut hijau menghilang, tiba-tiba ada banyak murid berdiri di atas pedang terbang di belakang Sword Saint Ling Tianho. Semua murid ini mengenakan pakaian hitam, dan masing-masing memiliki pedang kuno di punggung mereka. Tatapan mereka semua seperti kilat saat mereka menatap Olseer. Ada banyak dari mereka. Dengan satu lirikan, Wang Lin menduga bahwa setidaknya ada 10.000 orang di belakang Sword Saint Ling Tianho. Begitu banyak teman lama ada di sini.
Bahkan ketuasan ada di sini. Ling Tianho tertawa, lalu dia melihat ke arah Olseer dan tersenyum. Orang tua Olseer, ada apa? Apakah kamu tidak menyambut aku? Olseer tersenyum. Lupakan. Kamu datang pada waktu yang sangat baik. Aku akan menggunakan kamu sebagai target demonstrasi mantra langit untuk membiarkan semua kultivator di sini melihat. Bagaimana dengan itu? Mata Ling Tianho menjadi dingin dan dia tersenyum. Itu adalah niat aku juga. Olseer tersenyum, lalu dia mengangkat tangan kanannya, membentuk segel, dan berkata, rekan kultivator, mantra surgawi yang akan aku gunakan adalah mantra surgawi kualitas menengah. Aku mendapatkan mantra ini secara tidak sengaja di planet yang sepi. Ini disebut mantra bimbingan surgawi. Setelah mempelajari mantra ini, aku menemukan bahwa itu digunakan oleh orang-orang dari alam celestial untuk memungkinkan kita para kultivator ke alam celestial. Setelah digunakan, mantra yang kuat akan turun, jadi tolong perhatikan baik-baik. Pedang Saint Ling Tianho mendengus dingin. Tatapannya dingin ketika dia melihat Olseer. Olseer tersenyum samar ketika tangan kanannya membentuk segel lain, menciptakan cahaya merah. Dia mengangkat tangan kirinya untuk membentuk segel lain dan kemudian lampu merah tiba-tiba menjadi lebih terang. Ekspresi Olseer tenang ketika dia menunjuk ke kekosongan. Lampu merah di tangannya tiba-tiba terbang keluar dan menyerbu ke cakrawala. Mantra bimbingan surgawi berkualitas menengah. Suara Olseer sepertinya berasal dari kehampaan. Tiba-tiba ada ledakan gemuruh di langit, dan langit tiba-tiba menjadi merah. Awan bergejolak di langit merah seolah-olah ada naga yang marah di dalam. Guntur bisa terdengar ketika petir bergerak melalui awan seperti ular perak. Langit saat ini seperti lautan yang mengamuk ketika tekanan surgawi turun dari atas secara diam-diam. Di bawah kekuatan ini tekanan surgawi, banyak wajah para kultivator di sekitarnya menjadi pucat. Mereka dengan cepat mendarat di tanah dan duduk dalam posisi lotus untuk berkultivasi. Saat Wang Lin menatap langit, energi spiritual celestial di tubuhnya menjadi kacau. Seolah-olah ada kekuatan misterius yang datang dari langit yang menyebabkan tubuhnya bergetar tak terkendali. Hanya energi spiritual celestial logam yang diciptakan setelah 3 siklus tidak terpengaruh dan dengan tenang dioperasikan seperti biasa. Wang Lin mengirim perintah dan melepaskan energi spiritual celestial logam ke tubuhnya. Dia mengendalikan energi spiritual celestial logam untuk tidak menyentuh energi spiritual celestial normal ketika ia berputar melalui tubuhnya. Setelah energi spiritual celestial logam membuat satu siklus penuh, gemetarannya sebagian besar stabil. Meskipun wajahnya masih pucat, dia bisa tetap berdiri tegak. Adapun Bai Wei, dia bertahan beberapa saat sebelum menghela nafas dan turun ke tanah untuk berkultivasi. Di seluruh divisi ungu, selain Wang Lin, hanya suster keempat yang dengan tenang melihat ke langit. Tidak ada murid biasa dari divisi ungu yang bisa menahan tekanan, jadi mereka mendarat. Tidak hanya divisi ungu, tetapi hampir semua murid biasa dari divisi lain juga mendarat. Hanya mereka yang memiliki kultivasi yang kuat hampir tidak bisa tetap di udara. Namun, tidak ada murid inti dari 6 divisi lainnya yang jatuh dari langit. Beberapa memiliki ekspresi pucat seperti Wang Lin, tetapi mereka mampu menahannya. Ekspresi Wang Lin kembali normal setelah energi spiritual celestial logam menyelesaikan siklus ketiga melalui tubuhnya. Suster keempat berbalik dan memberinya tatapan penuh makna tetapi tidak mengatakan sepatah kata pun. Mata Olseer mengungkapkan ekspresi polos, lalu jari kanannya menunjuk ke arah Ling Tianho. Namun, jarinya tiba-tiba bergerak, dan ketika itu berhenti, itu menunjuk pada lebih dari 10.000 murid yang berdiri di atas pedang terbang di belakang Ling Tianho. Ekspresi pedang Saint Ling Tianho tenggelam. Tepat ketika dia akan bergerak maju, Olseer dengan samar tersenyum dan berkata, bagian pemandu. Setelah dia mengatakan ini, raungan menggelegar datang dari awan di langit. Seluruh langit tampak seperti telah terkoyak oleh sepasang tangan raksasa yang tak terlihat, memperlihatkan sebuah lubang raksasa. Semburan cahaya 7 warna turun dari lubang dan mengepung semua murid di belakang Ling Tianho. Tatapan dingin tiba-tiba menghilang dari para murid sekte Dallow Sword Sect. Sebaliknya, mereka diganti dengan ekspresi bingung. Mereka kehilangan kendali atas tubuh mereka dan perlahan-lahan terbang ke langit menuju lubang tempat cahaya 7 warna itu berasal. Ling Tianho mengeluarkan suara gemuruh ketika pedang ular di bawah kakinya masuk ke langit. Olseer tersenyum tipis ketika tangannya mengulurkan tangan. Pedang ular tiba-tiba melambat dan mulai berjuang dan melepaskan nyanyian pedang yang menggetarkan surga. Ling Tianho mengeluarkan raungan dingin dan kemudian lampu merah muncul di antara alisnya. Dengan kilat, cahaya terbang keluar dari antara alisnya dan melayang di langit. Itu kemudian berubah menjadi binatang kilin raksasa. Binatang buas ini sangat galak. Setelah mendarat dengan 4 kakinya, kepalanya yang besar menatap Olseer sebelum menyerbu ke arahnya. Pada saat binatang kilin muncul, raungan keluar dari bendera 1 miliar jiwa di dalam jiwa asal Wang Lin. Deru menembus bendera dan bergema di jiwa asal Wang Lin. Meskipun suara itu tidak keluar dari tubuhnya, kilin yang melompat ke Olseer tiba-tiba bergetar dan berhenti bergerak. Kepalanya yang besar tiba-tiba berbalik, kemudian matanya menjadi sangat terang dan mulai memindai kerumunan.
Namun, pada saat Qilin di dalam bendera jiwa mengeluarkan raungan itu, Wang Lin sudah mengaktifkan bendera jiwa untuk menyembunyikan jejak Qilin, jadi Qilin Ling Tianho tidak dapat menemukan apapun. Pedang Saint Ling Tianho mengerutkan kening. Pada saat ini, dengan pedang ular yang dipegang oleh Olseer dan binatang Qilin berhenti, mantra surgawi kualitas sedang, Celestial Gui dan C, melepaskan kekuatan penuhnya. Semburan cahaya 7 warna keluar dari lubang di langit. Pada saat yang sama, lagu-lagu alam bergema melalui awan. Satu persatu, ilusi tiba-tiba muncul dan bergerak di langit. Salah satu ilusi berdiri di tengah. Ilusi ini mengenakan gaun emas dan mengeluarkan energi spiritual surgawi dalam jumlah yang sangat besar. Meskipun itu adalah ilusi, rasa tekanan surgawi dipancarkan dari tubuhnya. Ketika melayang di langit, ia melihat ke bawah, dan tatapannya jatuh pada lebih dari 10.000 murid Dalo Sword Sect. Dia tidak membuka mulutnya, tetapi suara yang kuat menggema langit. Aku adalah tubuh ilusi dari utusan abadi alam surgawi. Aku di sini untuk membimbing para peladang wilayah yang lebih rendah. Ungkapan ini sepertinya telah dikatakan berulang kali. Utusan itu lalu mengangkat tangannya dan melambaikannya. Pada saat ini, ruang di mana para murid Dalo Sword Sekte mengambang bergetar dan kemudian disegel oleh cahaya keemasan. Adegan ini menyebabkan semua kultivator di sekitarnya yang datang ke perayaan terkejut. Kultivator yang kuat semuanya mengungkapkan ekspresi terkejut. Alam surgawi sudah hancur, jadi mengapa mantra bimbingan surgawi masih memanggil Jenderal Langit sebagai panduan? Jika orang-orang itu benar-benar dibawa pergi, kemana mereka akan pergi? Apakah mereka akan dibawa ke alam surgawi yang rusak? Atau ke suatu tempat yang belum pernah dikunjungi oleh kultivator? Pertanyaan yang tak terhitung muncul di hati para kultivator di sekitarnya. Pada saat yang sama, Olseer tiba-tiba menjadi jauh lebih misterius. Dalam hati mereka, bagaimana mungkin mantra celestial kualitas sedang ditemukan oleh Olseer di planet yang sepi? Pasti ada masalah di sini. Sama seperti berbagai penanam menebak, wajah pedang Saint Ling Tianho menjadi sangat suram dan dia berteriak, "Orang tua Olseer, aku membawa murid-murid aku ke sini untuk memberi selamat kepada kamu, namun kamu bungkuk begitu rendah untuk bertindak melawan mereka. Apa artinya ini?" Dia melambaikan tangan kanannya dan pedang ular itu terbang kembali kepadanya. Dia menyerah untuk mencoba menghentikan Mantera dan ingin melihat apa yang ingin dilakukan Olseer. Ekspresi Olseer tetap sama. Bukankah membiarkan murid-muridmu mengalami seperti apa alam surgawi sebelum dihancurkan hal yang baik? Saat mereka berdua berbicara, lebih dari 10.000 murid Dalo Sword Sect terbang ke arah lubang di langit tanpa kendali atas tubuh mereka dan menghilang satu persatu. Ekspresi pedang Saint Ling Tianho masih suram saat dia berdiri di sana, menatap dingin ke Olseer. Ini tidak sampai murid Dalo Sword Sect terakhir menghilang ke dalam lubang di mana pemandangan aneh di langit perlahan menghilang dan kembali normal. Olseer mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit dan dengan lembut tersenyum. Meskipun mantra celestial kualitas menengah ini tidak memiliki kekuatan serangan, itu masih bisa mengirim orang pergi bahkan setelah alam surgawi telah runtuh. Adapun di mana mereka dikirim, aku tidak tahu. Kamu. Pedang Saint Ling Tianho memandang Olseer, dan wajahnya menjadi lebih suram. Olseer menatap Ling Tianho dan tersenyum. Sword Saint tidak perlu khawatir. Dalam 3 hari, semua muridmu akan muncul kembali di sini. Pada saat itu, kamu harus membiarkan orang tua ini meminjam beberapa orang untuk ditanyai. Aku ingin melihat kemana tepatnya mereka pergi dan apa yang mereka lihat. Sword Saint Ling Tianho merenung sebentar, lalu dia mendengus dingin dan tidak lagi mengatakan apa-apa. Dia tahu betul bahwa Olseer tidak akan bertindak terhadap murid-muridnya secara pribadi dalam situasi seperti ini, atau Olseer akan kehilangan semua rasa hormat yang dimilikinya. Jika Olseer mengatakan mereka akan kembali dalam 3 hari, maka mereka akan kembali dalam 3 hari. Olseer melakukan semua ini untuk membuat Sword Saint Ling Tianho terlihat buruk. Pada saat ini, beberapa orang yang lebih berbakat menatap langit, memikirkan sesuatu, dan ada beberapa diam-diam meniru mantra surgawi. Wang Lin mengangkat kepalanya untuk melihat langit. Dan mulai merenung. Mantra surgawi kualitas sedang ini sangat misterius baginya, dan tidak mungkin untuk mempelajarinya hanya dengan satu demonstrasi. Namun, itu membuatnya mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang mantra celestial. Adegan yang diciptakan oleh ejaan bimbingan celestial jelas tidak diciptakan oleh Olseer. Sebenarnya, mantra ini adalah keberadaan abadi. Seseorang hanya perlu metode untuk membuka bagian itu dan memiliki kualifikasi untuk menggunakannya. Siapapun yang memenuhi kedua persyaratan ini dapat menggunakannya di mana saja untuk membawa orang yang ingin mereka pandu ke alam surgawi. Setelah Olseer menunjukkan mantra ini, ia tidak mengumumkan bahwa sesi pengajaran Dao ini telah berakhir. Sebaliknya, matanya mengungkapkan cahaya misterius dan perlahan-lahan dia berkata, "Hari ini, selain merayakan ulang tahun aku juga ingin rekan-rekan praktisi Siulian menjadi saksi. Aku memiliki total 7 divisi murid, dan hanya divisi kuning dan ungu yang tidak memiliki siapapun yang memegang gelar murid sejati. Hari ini adalah ketika para murid sejati dari 2 divisi itu akan dipilih." Setelah dia mengatakan ini, tatapan para kultivator di sekitarnya beralih ke divisi kuning dan ungu.
Namun, kebanyakan dari mereka melihat divisi kuning, tidak banyak yang melihat ke divisi ungu. Bagaimanapun, semua orang tahu bahwa divisi ungu terlalu lemah. Ada 6 orang di divisi kuning. Saudara ketiga divisi kuning memegang gelar murid sejati. Namun, 30 tahun yang lalu, dia menghilang dalam perjalanannya di luar sekte dan tidak pernah terdengar lagi. Pada saat ini, ke-6 orang divisi kuning memiliki ekspresi setenang kolam air tanpa ada riak. Wanita parubaya yang berdiri di ujung barisan berjalan maju dan dengan hormat berkata kepada Olseer, "Murid menyerah." Setelah dia mengatakan itu, murid-murid lain dari divisi kuning juga berjalan keluar dan menyerah sampai hanya ada 2 orang yang tersisa. Dari 2 orang yang tersisa, Wang Lin hanya memiliki kesan kecil salah satunya. Itu adalah orang yang mendapatkan pedang dari Olseer sebelumnya, Kun Pengzi. Selain Kun Pengzi, ada seorang pria tua yang berdiri di sampingnya. Wajah orang ini dipenuhi keriput, dan dia terlihat sangat abnormal. Meskipun dia mengenakan jubah kuning, dia masih terlihat seperti monyet kurus. Dia adalah Yunda Ozi, murid tertua dari divisi kuning, dan dia memegang gelar murid sejati selama 800 tahun sebelum saudara ketiga mereka mengambilnya dari dia. Namun, orang ini tidak memiliki semangat bersaing, jadi dia menjalani kehidupan yang sangat riang. Pada saat ini, dia melihat Olseer, maju selangkah, dan dengan hormat berkata, "Murid juga menyerah." Orang yang paling cocok untuk menerima gelar murid sejati untuk divisi kuning adalah saudara kedua, yang menerima harta surgawi dari guru. Sang pelihat melihat dengan penuh arti pada Yunda Ozi. Penampilan ini menyebabkan Yunda Ozi dengan cepat menurunkan kepalanya dan tetap diam. Olseer kemudian berteriak, "Kun Pengzi! Murid ada di sini!" Tubuh Kun Pengzi bergetar ketika dia dengan cepat berjalan maju beberapa langkah dan berdiri tegak. "Kamu adalah murid sejati divisi kuning. Jika kamu dapat mempertahankan gelar itu selama 1000 tahun, aku akan mengajari kamu mantra surgawi berkualitas rendah." 7 murid surgawi tidaklah sederhana, mereka adalah simbol dari sekte nasib surgawi aku dan adalah murid sejati sekte ini. "Bisakah kamu memegang gelar ini dengan baik?" Suara Olseer dipenuhi dengan keagungan. Kultivator sekitarnya tidak bereaksi banyak, tetapi mulut pedang Saint Ling Tianho bergerak. Dia mengungkapkan ekspresi jijik seolah-olah dia mengatakan, "Heavenly Fate Seven Disciples, HMPH." Kun Pengzi berlutut di udara dan bersujud menuju Olseer. "Murid akan mengingat kata-kata guru." Sang pelihat mengangguk, lalu dia menunjuk ke titik di antara alisnya. Lampu kuning muncul, menyebabkan mata Olseer menjadi sangat terang. Segera, kristal kuning muncul di tangannya. "Aku yakin kamu tidak terbiasa dengan item ini. Itu adalah simbol 7 murid surgawi. Pergilah ke kultivasi pintu tertutup selama beberapa tahun untuk mempelajari hal ini. Ketika kamu keluar, aku akan memberi kamu harta yang menyelamatkan jiwa lagi." Kun Pengzi menarik napas dalam-dalam dan bekerja keras untuk menekan kegembiraan di hatinya. Meskipun dia tahu sebentar bahwa dia akan mendapatkan gelar, dia masih merasa seperti sedang bermimpi. Sebenarnya, dia mengerti dalam hatinya bahwa murid-murid lain dari divisi kuning tidak lemah, dan masing-masing dari mereka pandai menyembunyikan kultivasi mereka. Kecuali jika mereka bertarung secara nyata, tidak mungkin untuk melihat melalui kultivasi satu sama lain. Jika mereka bertarung, dia tidak percaya diri untuk menang, dan yang paling penting, divisi kuning memiliki saudara magang senior Yunda Ozi. Kun Pengzi telah mengikuti guru selama lebih dari 2000 tahun, tetapi ketika dia bergabung, saudara magang senior sudah ada di sana. Dia tidak tahu persis berapa lama kakak magang senior telah mengikuti guru. Namun, meskipun saudara magang senior ini sedikit sombong dan tidak berbicara dengan siapapun, dia juga tidak tertarik dengan posisi itu. Murid sejati, dia bahkan tidak mencoba memperdebatkannya. Wang Lin diam-diam menyaksikan ini dari samping. Pandangannya tertuju pada Yunda Ozi lebih dari yang lain. Tapi yang paling aneh menurut Wang Lin adalah setelah Olseer mengeluarkan kristal kuning itu, mata Yunda Ozi menyusut dengan jumlah yang hampir tidak terlihat. Ketenangan di matanya tiba-tiba runtuh dan digantikan dengan rasa takut. Namun, rasa takut itu segera digantikan oleh ketenangan, seolah-olah apa yang terjadi sebelumnya tidak terjadi. Jika bukan karena fakta bahwa Wang Lin telah memperhatikan selama ini, dia tidak akan memperhatikan detail kecil ini. Setelah mencari untuk waktu yang lama, Yunda Ozi berbalik ke arahnya dan mengungkapkan senyum tipis. Senyum tipis ini agak aneh, seolah-olah dia telah melihat semuanya. Selanjutnya adalah gelar murid sejati untuk divisi ungu. "Wang Lin, Zhao Xinmeng, by the way, apakah kalian bertiga sudah siap?" Olseer memandang Wang Lin dan mengangguk sambil tersenyum. Bai Wei mengangguk dan dengan hormat berkata, "Murid menyerah." Kakak keempat, Zhao Xinmeng, memandang ke arah Wang Lin dengan ekspresi serius dan dengan lembut berkata, "Saudari ketujuh, jika aku menyerah juga, akan terlalu mudah bagimu untuk mendapatkan gelar itu. Pertempuran antara kita berdua akan terjadi hari ini." Gambar mata menakutkan Yunda Ozi muncul di pikiran Wang Lin, dan dia mengungkapkan ekspresi ragu-ragu. "Murid, menyerah." Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan melihat ke arah Olseer. Olseer terkejut. Ini adalah pertama kalinya Wang Lin melihat ekspresi seperti itu di wajahnya.
Olseer mengerutkan kening saat dia memandang Wang Lin dan bertanya, dengan nada serius, mengapa kamu menyerah? Ekspresi tenang juga menghilang dari wajah Zhao Xinmeng dan digantikan dengan ekspresi aneh. Dia menatap Wang Lin dan merenung dalam diam. Ekspresi ketakutan dari wajah Yunda Ozi masih belum meninggalkan pikiran Wang Lin. Setelah mendengar kata-kata Olseer, dia merenung sedikit sebelum menjawab, tingkat kultivasi murid tidak cukup tinggi untuk bersaing dengan suster keempat. Wang Lin. Olseer memotong Wang Lin pergilah. Lalu dia menatapnya dengan penuh arti dan berkata, dengan nada serius, Tuan ingin kamu mencoba memperjuangkannya sekali. Murid-murid aku seharusnya tidak menjadi pengecut. Selain itu, kamu tidak boleh disihir oleh orang lain dan hati kamu dipenuhi dengan hal-hal yang tidak perlu. Kamu hanya perlu mengingat bahwa kamu harus mengikuti keinginan kamu dalam segala hal. Aku akan memberi kamu setengah dupa waktu untuk memikirkannya dengan cermat. Jika kamu masih memutuskan untuk menyerah, maka aku tidak akan menghentikan kamu. Olseer mengerutkan kening. Setelah itu, dia melihat Yunda Ozi, dan ekspresinya berubah suram. Ketika Yunda Ozi memperhatikan tatapan tuannya, hatinya bergetar dan dia dengan cepat menundukkan kepalanya. Teol kata-kata Ser mendarat di para murid dari 6 divisi lainnya. Tatapan mereka, yang dipenuhi dengan kebingungan dan evaluasi ulang, semuanya jatuh pada Wang Lin. Karena di mata mereka, sangat jarang bagi tuan mereka untuk mencoba mengubah pikiran orang lain. Di divisi ungu, selain dari San Yun, Wang Lin adalah orang kedua yang kebetulan ini terjadi. Setengah dupa waktu perlahan berlalu. Mata Wang Lin berbinar, lalu dia melihat ke arah Olseer, dengan penuh hormat menggenggam tangannya, dan berkata, murid akan bertarung untuk itu sekali. Olseer mengungkapkan ekspresi kegembiraan dan mengangguk. Bagus. Zhao Xinmeng memandang Wang Lin dan dengan lembut berkata, saudari ketujuh, mari kita mulai. Satu persatu, bintang ungu tiba-tiba muncul di sekelilingnya dan mulai mengorbit di sekitarnya. Wang Lin menatap bintang-bintang. Di planet Tianyun, sepertinya harta ajaib tidak banyak digunakan saat bertarung, orang menggunakan mantra sebagai gantinya. Meskipun dia tidak banyak bertarung sejak dia tiba di sini, semua orang yang dia temui menggunakan mantra sebagai metode utama untuk menyerang. Bintang-bintang yang mengorbit Zhao Xinmeng semua mulai berkumpul ke jarinya saat dia bergerak di udara. Hampir dalam sekejap mata, seluruh lengan kanannya ditutupi dengan cahaya ungu yang tebal. Bahkan seluruh tubuhnya dilapisi lapisan cahaya ungu, memberinya perasaan misterius. Saudara ketujuh, aku tahu kamu tidak tahu apa itu Dao aku, jadi aku akan memberitahu kamu hari ini. Dao aku adalah bayangan setan. Selama aku melihat mantra satu kali dan persyaratannya tidak di luar kultivasi aku bisa menirunya, meskipun itu tidak akan memiliki kekuatan penuh. Mantra ini adalah apa yang aku buat dari meniru jari iblismu. Aku menyebutnya tangan setan ungu. Saat dia berbicara, dia melambaikan tangannya ke depan. Cahaya ungu tiba-tiba meninggalkan lengannya dan terbang ke arah Wang Lin. Tubuh Wang Lin berkedip saat ia dengan cepat mundur. Pada saat yang sama, dia mengangkat jari telunjuk kanannya. Energi spiritual celestial di dalam tubuhnya bergerak dan nyala api ungu dengan cepat muncul di ujung jarinya. Pada saat nyala api itu muncul, aura iblis mengerikan muncul dan mengelilingi darah itu. Jika ini anak benar-benar cocok untuk Dao aku, maka aku, yang maha melihat, bersedia mengambil risiko sekali dengan biaya berapapun. Sudah lebih dari 30.000 tahun sejak aku bertemu dengannya, dan aku telah kehilangan sebagian besar murid aku sejak saat itu. Bagi aku untuk melakukan ini, apakah aku benar, apakah aku salah? Olseer menatap Wang Lin dengan tatapan melankolis. Mata Wang Lin serius ketika dia berkata, jari iblis, P. Api ungu di jarinya tiba-tiba terbang keluar dan bertabrakan dengan tangan iblis ungu Zhao Xinmeng. Ketika bintang-bintang ungu sepenuhnya bergabung dengan cahaya ungu, serangkaian suara berderak dan bermunculan bisa didengar. Perubahan misterius terjadi di dalam. Energi iblis yang berasal dari cahaya beberapa kali lebih kuat dari jari iblis Wang Lin. Ini jelas dibuat karena beberapa perubahan misterius dari dua mantra yang bertabrakan. Zhao Xinmeng dengan cepat mundur dan menampar tasnya, lalu sebuah mutiara muncul di tangannya. Dia mengungkapkan tatapan licik saat dia dengan lembut berkata, kumpulkan. Setelah mengatakan itu, energi iblis yang menyebar tiba-tiba berhenti dan mulai bergerak ke arah mutiara di tangannya. Segera, semua energi iblis benar-benar diserap oleh mutiara. Mutiara yang awalnya putih dan tanpa cacat sekarang benar-benar gelap, seolah-olah ada jiwa pendendam di dalam, dan itu mengeluarkan gelombang energi dingin. Zhao Xinmeng memegang mutiara dan tersenyum. Saudari ketujuh, aku tidak akan bertarung denganmu untuk gelar murid sejati, tapi energi iblis ini pasti milikku. Wang Lin menatap mutiara dan berkata, dengan nada serius, kamu menciptakan tangan iblis ungu untuk membuatku menggunakan jari iblis dan kemudian menyerap energi iblis darinya. Kakak magang senior, jika kamu bertanya langsung kepada aku tidak akan keberatan, tapi sekarang tidak mungkin bagi kamu untuk mendapatkan energi iblis itu. Saat Wang Lin selesai berbicara, energi iblis itu di dalam mutiara di tangan Zhao Xinmeng dengan cepat menghilang seperti itu bahkan tidak pernah ada. Segera, mutiara hitam berubah menjadi putih kembali.
Energi iblis ini bukan energi iblis sungguhan yang diperoleh dari kultivasi, tetapi ilusi yang diciptakan dari energi spiritual celestial Wang Lin. Akibatnya, Wang Lin memiliki kendali penuh atas hal itu, dan hanya dengan satu pikiran, ia bisa menghilangkannya. Jenis energi spiritual surgawi seperti ini tidak dapat diberikan kepada orang lain. Kalau tidak, jika seseorang mempelajarinya, mereka pasti akan menemukan metode untuk menumbuhkan jari setan. Wang Lin berjanji kepada si Tunan bahwa ia tidak akan pernah mengajarkannya kepada orang lain. Ekspresi Zhao Xinmeng merosot dan busurnya dirajut dengan erat. Dia melihat mutiara di tangannya dan menghancurkannya dengan satu perasan. Dia kemudian mengangkat kepalanya untuk melihat Wang Lin dan dengan lembut berkata, "Saudari ketujuh, aku hanya ingin sedikit energi iblis kamu. Jika kamu memberikannya kepada aku akan menyerah. Kalau tidak..." Wang Lin memandang Zhao Xinmeng. Meskipun mereka memiliki beberapa transaksi di masa lalu, mereka berjalan di jalur mereka sendiri. Wang Lin dengan tenang berkata, "Suster keempat, aku tidak dapat membantu kamu dengan ini." Zhao Xinmeng memandang Wang Lin. Tak lama setelah itu, dia mengangkat tangannya dan dengan lembut berkata, 9 siklus penyempurnaan taktik surgawi. Dengan itu, cahaya keemasan yang kuat muncul dari dalam tubuh Zhao Xinmeng. Pada saat yang sama, wajahnya ditutupi oleh cahaya keemasan, memberikan perasaan misterius. Tangan kanannya seperti pilar emas yang mengeluarkan gelombang cahaya keemasan. Energi spiritual langit logam mulai perlahan-lahan muncul di sekitar lengan kanannya, membentuk pusaran emas yang perlahan berputar di dalam lengannya. 1 siklus, 2 siklus, 3 siklus, 4 siklus, 5 siklus. Energi berputar total 5 kali sebelum pusaran emas berhenti dan mulai berputar terbalik. Mata Wang Lin menyala dan dia mengangkat tangan kirinya. 3 siklus energi spiritual celestial logam yang telah dibatasi di sana tiba-tiba dilepaskan dan berkumpul di telapak tangannya. Pusaran berukuran serupa muncul di tangan kiri Wang Lin dan mulai perlahan berbalik. 1 siklus, 2 siklus, 3 siklus. Ekspresi terkejut muncul di mata Zhao Xinmeng. Dia hanya memberikan 9 siklus pemurnian taktik surgawi kepada Wang Lin beberapa hari yang lalu, tetapi dia mampu mencapai 3 siklus dalam waktu yang singkat. Ini di luar dugaannya. Zhao Xinmeng menyembunyikan keterkejutan di matanya dan dengan tenang berkata, "Saudari ketujuh, 3 siklus tidak berguna untukku." Ekspresi Wang Lin tetap sama dengan energi spiritual celestial di tubuhnya bergerak. Seuntai energi spiritual celestial bergerak dari tubuhnya ke dalam energi spiritual celestial 3 siklus logam. Energi spiritual celestial logam bergetar hebat dan berbelok lagi. Sekarang sudah 4 siklus. Dengan itu, untaian lain dari energi spiritual celestial bergerak melalui tubuh Wang Lin dan ke lengan kiri ini. 4 siklus energi spiritual celestial logam berputar lagi. Sekarang sudah 5 siklus. Meskipun ekspresi Wang Lin tenang, dia mengalami banyak rasa sakit di dalam tubuhnya. Energi spiritual celestial logam di lengan kirinya mulai lepas kendali, tapi kekuatan mental Wang Lin bukanlah sesuatu yang bisa dibayangkan Zhao Xinmeng. Bagaimanapun, semua yang dia alami di planet Suzaku adalah hal-hal yang tidak akan pernah dialami Zhao Xinmeng, seorang murid sekte besar dan terkenal. Pada saat ini, di mata Zhao Xinmeng, ekspresi Wang Lin tenang dan sikapnya normal, tidak mengungkapkan sedikit pun ada sesuatu yang salah. Wang Lin samar-samar tersenyum ketika memandang Zhao Xinmeng dan berkata, "Mungkinkah kamu ingin melihat energi spiritual celestial 6 siklus logam aku?" Ekspresi Zhao Xinmeng tenggelam. Dia menatap Wang Lin dan perlahan berkata, "Bahkan jika kamu memiliki kekuatan 6 siklus, kamu masih belum cocok denganku." Wang Lin tertawa, lalu ia menampar tasnya memegang dan kapak raksasa iblis klan terbang dalam sinar cahaya hitam dan melayang di udara. Pada saat yang sama, perangkap binatang dari pergelangan tangan Wang Lin terbang keluar dan berubah menjadi kereta perang. "Apakah aku akan cocok jika aku menambahkan 2 ini?" Zhao Xinmeng memandang Wang Lin. Setelah merenung sejenak, dia tiba-tiba tersenyum dan dengan lembut berkata, "Aku meremehkanmu. Seventh Brother, aku menyerah." Dengan itu, dia pindah kembali ke tempat para murid divisi ungu berada. Namun, tepat pada saat ini, sinar cahaya ungu tiba-tiba melayang dari cakrawala. Murid-murid dari 6 divisi lainnya memandang ke kejauhan pada sinar cahaya ungu. Lebih dari setengah dari mereka membuat wajah aneh setelah melihat cahaya ungu. Ekspresi Olser tetap sama. Dia bahkan tidak melihat cahaya ungu, dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan wajahnya tenang. Cahaya ungu melaju cepat dan berhenti 1000 kaki jauhnya, memperlihatkan seorang pria paruh baya di dalam. Pipi orang ini pucat dan sangat kurus, dia tampak seperti pedang panjang yang tajam yang mengeluarkan aura dingin. Aura ini sangat mirip dengan aura para murid Sword Saint Ling Tianho. Dia mengenakan jubah ungu, pakaiannya hampir persis sama dengan pakaian Wang Lin dan Bai Wei. Dia berdiri di sana ketika dia menggenggam tangannya di Olser dan berkata, "Murid Chen Tao menyapa Tuan." "Itu dia." Mata Bai Wei menjadi serius. Ekspresi kompleks melintas di matanya saat suster keempat Zhao Xinmeng juga menatap orang ini. "Kakak ke-6 divisi ungu. Pemegang gelar murid sejati sebelum San Yun." Dikatakan bahwa dia mengikuti guru untuk waktu yang sangat lama. Ketika dia kalah dari San Yun, dia meninggalkan sekte nasib surgawi untuk melatih dirinya sendiri di luar.
Gelombang diskusi lembut datang dari para murid dari 6 divisi lainnya. Teol tatapan Ser jatuh pada Chen Tao. Dia mengungkapkan ekspresi kagum dan berkata, kamu bisa kembali. Sangat bagus. Chen Tao memiliki ekspresi tabah saat berkata, murid awalnya tidak akan terlambat, tetapi ketika aku melewati planet tinta hitam, aku melihat harta langka di sana. Aku ingin memberikannya kepada guru sebagai hadiah dan karena itu tertunda. Olser tertawa dan bertanya, harta seperti apa yang menarik perhatian kamu? Barang Chen Tao ekspresi tenang saat dia menampar tasnya memegang dan item muncul di tangannya. Item ini adalah bunga dengan 6 warna. Bunga itu sendiri berwarna putih, tetapi ke-6 daun itu berwarna merah, oranye, kuning, hijau, cian, dan kuning. Ke-6 warna yang berbeda tidak membuat bunga putih terlihat tidak pada tempatnya. Alih-alih, mereka memberikannya perasaan di luar dunia ini. Chen Tao mengirim bunga itu ke depan dan dengan hormat berkata, itu karena bunga misterius ini. Pengetahuan murid tidak cukup, jadi aku tidak bisa mengenali apa bunga ini. Tetapi di planet tinta hitam, ada 3 binatang buas terpencil berkualitas tinggi memperebutkannya. Murid penasaran, jadi aku mengambilnya. Bunga itu perlahan terbang menuju Olser dan berhenti di depannya. Olser memandangi bunga itu, merenung sedikit, dan berkata, bunga ini disebut glaze 7 warna. Diperlukan 10 tahun untuk berakar, 100 tahun untuk daun tumbuh, 1000 tahun untuk tunas, dan 10.000 tahun untuk berbunga. Setiap kali booming, ia melepaskan 1 warna sampai mekar 6 kali. Pada mekar ke-7, ia melepaskan cahaya 7 warna. Binatang menyukai bunga ini, dan jika seekor binatang melahapnya ketika melepaskan cahaya 7 warna, itu akan mendapat banyak manfaat. Ini dianggap sebagai harta surgawi. Aku percaya itu peringkat ke-93 oleh Cultivation Alliance. Tetuasan, apakah aku benar? Ketika Olser berbicara, dia memandang ke arah Tetuasan. Tetuasan samar-samar tersenyum dan mengangguk. Itu betul. Ini adalah Seven Colored Glaze, tetapi belum lengkap dan belum membentuk lembaran terakhir. Namun, dengan mantra Olser, tidak akan butuh waktu lama untuk membentuk daun ke-7 juga. Olser mengangkat tangan kanannya dan menangkap bunga itu, lalu dia tersenyum dan berkata, oke, aku akan menerima ini. Mata Chen Tao berbinar. Dia kemudian melihat ketiga murid divisi ungu dan dengan tenang berkata, sepertinya divisi unguku menjadi semakin kecil. Bai Wei, Zhao Xinmeng, bagaimana kabarmu? Ekspresi Bai Wei sedikit tidak wajar. Dia tidak mengatakan apa-apa. Adapun Zhao Xinmeng, dia mengungkapkan ekspresi yang kompleks. Dia menghela nafas dan berkata, aku hanya tahu bahwa kamu pasti akan kembali untuk perayaan ulang tahun guru. Chen Tao memandang Zhao Xinmeng sebelum melirik Wang Lin dan tidak lagi memperhatikan Wang Lin. Di mana San Yun? Zhao Xinmeng menghela nafas dan mengirimkan transmisi suara. Ekspresi Chen Tao tenggelam. Dia menyentakkan kepalanya untuk melihat Zhao Xinmeng sebelum menyapu pandangannya ke arah Wang Lin dan berkata, kamu adalah Seventh Brother. Katakan namamu. Wang Lin. Mata Wang Lin tenang. Dari saat Chen Tao muncul, dia tidak menyembunyikan kultivasinya. Wang Lin samar-samar dapat melihat bahwa kultivasinya telah melewati tahap transformasi jiwa dan seharusnya berada pada tahap ascendan. Adapun tahap ascendan mana, Wang Lin tidak dapat memberitahu. Kamu tidak layak menjadi saudara ketujuh aku. San Yun adalah satu-satunya saudara ketujuh aku. Ekspresi Chen Tao tenang saat dia mengalihkan pandangannya dari Wang Lin. Sang pelihat masih mengamati murid-muridnya. Dia tersenyum tetapi tidak berbicara. Chen Tao memandang Olser dengan hormat dan dengan tegas berkata, Tuan, murid kembali kali ini karena aku ingin mendapatkan kembali gelar murid sejati aku. Aku harap guru dapat setuju. Olser tersenyum tipis dan berkata, saat ini, di divisi ungu, hanya kamu dan saudara ketujuh kamu yang berhak mendapatkan gelar murid sejati. Di antara kalian berdua, hanya satu yang akan mendapatkannya. Chen Tao mengungkapkan senyum dingin dan melangkah maju. Dengan satu langkah, dia bisa tiba di hadapan Wang Lin. Tangannya bergerak lebih cepat daripada kilat saat dia mengeluarkan segel yang tiba 1 kaki jauhnya dari Wang Lin. Seruan gemuruh-gemuruh bisa terdengar saat tubuh Wang Lin dengan cepat mundur dan kapak klan setan raksasa muncul sebelum dia untuk memblokir kekuatan segel. Pada saat yang sama, energi spiritual celestial logam di lengan kirinya digunakan, dan itulah bagaimana ia dapat menstabilkan dirinya setelah mundur beberapa kaki. Dia berdiri di sana dan menatap Chen Tao dengan ekspresi suram. Wang Lin telah berjaga sepanjang waktu. Serangan sebelumnya bukan untuk menyerangnya tetapi untuk mengejutkannya. Meskipun serangan itu mendarat di udara, gelombang kejut itu bisa menjatuhkannya. Wang Lin jelas tidak bisa bersaing dengan kekuatan semacam ini. Wang Lin tidak tahu bahwa Chen Tao bahkan lebih terkejut. Mantra yang dia gunakan tadi sangat kuat, dan meskipun itu tidak mendarat secara langsung, gelombang kejut seharusnya bisa mengirim anak nakal hanya pada tahap pertengahan transformasi jiwa yang terbang ratusan meter. Pada akhirnya, dia seharusnya bisa menekan Wang Lin dan tidak perlu melakukan apa-apa lagi untuk mendapatkan gelar murid sejati. Tapi dia hanya membuat Wang Lin mundur beberapa meter.
Tidak hanya ini tidak menekannya, itu membuatnya tampak seperti dia mendorong Wang Lin pergi karena dia ingin berperang. Chen Tao mengerutkan kening saat dia dengan dingin menatap Wang Lin dan berkata, dengan nada bahwa Wang Lin tidak bisa menolak, kamu, menyerah. Saat Wang Lin memandang Chen Tao, tatapannya perlahan menjadi dingin. Sombong orang ini sangat jelas. Dia mengangkat tangan kirinya dan mengirimkan energi spiritual celestial 5 siklus logam. Energi spiritual celestial 5 siklus logam berputar saat melesat keluar. Di hampir buta, itu tiba di depan Chen Tao. Chen Tao melihatnya dan dengan lembut berkata, ini bukan bagaimana kamu menggunakan mantra ini. Dengan itu, ia mengarahkan jari kanannya ke depan. Dan kemudian pusaran energi spiritual celestial logam tiba-tiba berhenti dan mengeluarkan gelombang suara bersenandung keras. Chen Tao menjentikan pusaran emas, menyebabkannya berputar sekali dan kekuatan untuk meningkatkan lebih banyak lagi. Jelas sudah mencapai 6 siklus. Chen Tao tidak berhenti dan menjentikannya 3 kali lagi. Aura yang terasa seperti itu bisa menghancurkan langit dan bumi yang menyebar dari pusaran emas. Pada saat ini, pusaran mencapai batas 9 siklus. Chen Tao mengangkat kepalanya dan memandang Wang Lin dengan jijik. Dia menekan tangan kanannya ke depan, menyebabkan pusaran emas berubah arah dan menyerbu ke arah Wang Lin. Wajah Wang Lin suram saat dia dengan cepat mundur. Dia meraih kapak, melompat ke udara, dan mengayunkan kapak ke bawah. Setelah raungan gemuruh, sinar energi kapak keluar lebih dari 10 kaki keluar dari kapak dan turun di pusaran emas. Setelah energi kapak mendarat di pusaran emas, itu menyebabkannya melambat sebentar, tapi masih bergegas menuju Wang Lin. Wang Lin merasa bahaya mendekat, tapi dia tidak panik sama sekali. Dia mengangkat tangannya ke udara dan menebasnya ke langit. Cahaya perak tiba-tiba muncul di atas pusaran emas, dan pada saat yang sama, keterampilan teleportasi digunakan oleh Wang Lin. Namun, targetnya bukan dirinya sendiri tetapi pusaran emas yang ditutupi oleh cahaya perak. Wang Lin membentuk mantra teleportasi satu persatu dan dalam sekejap mata semuanya lengkap. Dia dengan lembut berkata, teleportasi yang lebih besar. Pada saat dia berbicara, pusaran emas sudah 3 kaki darinya, sehingga dia bisa merasakan aura yang merusak, namun, dia tidak memiliki sedikit pun kepanikan di wajahnya. 9 siklus pusaran dengan cepat mendekat, tetapi ketika jaraknya 1 kaki dari Wang Lin, cahaya perak yang mengelilinginya mulai menyala dengan hebat. Kemudian menghilang seolah-olah tidak pernah ada. Adegan ini menyebabkan semua tatapan para kultivator di sekitarnya menjadi fokus. Tanda kekaguman muncul di mata Olseer dan dia mengangguk. Lalu mata Tao berbinar. Dia tidak lagi meremehkan Wang Lin seperti sebelumnya. Semua ini terjadi dalam waktu singkat. Hampir pada saat yang sama pusaran menghilang, Wang Lin meletakkan kapak. Tangannya membentuk segel, yang dia lemparkan ke kereta perang tidak jauh, dan dia berkata, binatang buas, muncul. Sebelumnya, Chen Tao hanya melirik kereta perang dan tidak memperhatikannya. Sekarang dia tiba-tiba menoleh ke arahnya saat aura mengerikan, pantang menyerah menyebar darinya. Pada saat yang sama, binatang roh raksasa dengan cepat mengembun dan melepaskan raungan gemuruh. Raungan ini menembus langit. Semua murid dari 6 divisi lainnya terkejut. Mereka belum pernah melihat harta seperti ini sebelumnya, jadi setelah mendengar raungan keras, posisi Wang Lin di hati mereka naik 1 langkah. Bahkan beberapa tamu mengungkapkan cahaya misterius di mata mereka. Bahkan beberapa monster tua mengungkapkan ekspresi merenung. Bahkan pedang Xintling Tianho mengungkapkan ekspresi terkejut ketika makhluk roh itu muncul. Wang Lin melayang di udara dan berteriak, melahapnya. Binatang roh mengeluarkan raungan saat ia maju ke depan. Kecepatannya sangat cepat, dan itu menuju Chen Tao. Tanda niat pertempuran muncul di mata Chen Tao, dan tangannya membentuk segel. Dalam sekejap, bola ungu tiba-tiba muncul di tangannya, dan pada saat makhluk roh itu tiba, bola ungu di tangan Chen Tao runtuh. Dengan ledakan, gelombang kejut menyebabkan sebagian besar kultivator di sekitarnya, telinga terasa sakit. Chen Tao berdiri di sana tanpa bergerak, tetapi ada banyak lubang di pakaiannya, membuatnya tampak sangat acak-acakan. Adapun binatang roh, itu didorong mundur beberapa ratus kaki. Itu mengguncang tubuhnya dan kemudian mengaum lagi dan menyerang lagi seperti orang gila. Kali ini beberapa rantai muncul di tubuhnya, dan mereka ditarik sepenuhnya lurus. Salah satu ujung rantai terhubung ke tubuhnya dan yang lainnya ke kereta perang. Niat pertempuran di mata Chen Tao menjadi lebih kuat saat dia tertawa. Binatang yang sangat bagus. Sangat menarik. Dengan itu, ia hanya merobek setengah bagian atas pakaiannya dan membuka bagian atas tubuhnya. Dia menampar tasnya memegang dan tali panjang, hitam muncul di tangannya. Tali ini seperti makhluk hidup. Saat itu muncul, ada bau amis, dan memancarkan aura sepi. Binatang, tendon naga bumi aku bertahan hidup di planet setan sendirian selama 500 tahun. Itu diekstraksi dari naga iblis mati. Aku ingin melihat apakah kamu dapat melarikan diri dari tendon naga ini. Dengan itu, ia mengambil langkah ke depan dan mengayunkan tendon naga langsung ke binatang roh, sambil mengabaikan Wang Lin. Raungan dan dibebankan. Itu menghindari tendon naga, muncul di sebelah Chen Tao dalam sekejap, dan berusaha melahapnya. Chen Tao tertawa, lalu tubuhnya berkedip dan dia bergerak keluar dari jalan.
dia memindahkan tendon naga pada sudut yang mustahil dan melilitkannya ke leher roh binatang dalam sekejap. Pada saat yang sama, Chen Tao bergerak di atas kepala roh binatang itu. Dia dengan kejam meraih tendon naga dan berkata, "Binatang, aku ingin melihat di mana kamu akan lari sekarang." Ekspresi Wang Lin masih tenang. Dia mengangkat tangannya dan mulai membuat segel, lalu dia menunjuk kereta perang dan dengan lembut berkata, "Kereta perang, segel kelima, lepaskan." Dengan itu, kilatan cahaya hitam muncul di tangan Wang Lin, dan pada saat yang sama, binatang roh raksasa itu tiba-tiba bergetar. Tak lama setelah itu, keganasan yang belum pernah terlihat sebelumnya muncul di mata roh binatang itu. Tiba-tiba mengangkat kepalanya dan mengeluarkan raungan sengit. Tidak hanya deru ini mengandung sifat pantang menyerah, itu dipenuhi dengan kegembiraan yang dilepaskan setelah terjebak selama puluhan ribu tahun. Kembali ketika Wang Lin mendapatkan kereta perang, ia juga mendapat warisan untuk menggunakannya dengan benar. Namun, dia terlalu lemah, dan lebih mungkin untuk melahapnya bahkan sebelum melukai musuh. Itu sebabnya Wang Lin tidak pernah membuka segel pada kereta perang. Hari ini adalah pertama kalinya dia membuka segel pertama dari 5 meterai, menyebabkan kekuatannya meningkat secara drastis. Perang pembantaian dewa adalah sesuatu yang dapat membunuh dewa-dewa langit, jadi bagaimana mungkin ia begitu lemah? Setelah kelima segel telah dilepaskan, kekuatannya akan tak terbayangkan. Namun, dengan kultivasi Wang Lin saat ini, bahkan hanya membuka segel pertama sangat berbahaya. Jika dia tidak bisa mengendalikannya, maka apa yang menunggunya adalah serangan balik dari kereta perang. Namun, karena kultivasinya telah mencapai tahap pertengahan transformasi jiwa, dia memiliki kepercayaan diri, atau dia tidak akan sudah begitu mudah memutuskan untuk melepaskan segel. Tidak hanya aura roh binatang berubah ketika segel pertama dilepaskan, tetapi paku sengit pada kereta itu sendiri juga mulai berubah. Paku-paku itu mulai bergerak dan tumbuh lebih lama, membuatnya terlihat lebih ganas daripada sebelumnya. Ada juga gelombang cahaya hitam yang datang dari paku. Cahaya hitam bergerak di sepanjang rantai dan memasuki tubuh roh binatang. Binatang roh mengeluarkan raungan gila, dan tubuhnya tiba-tiba tumbuh beberapa kali lebih besar, dari beberapa kaki menjadi beberapa ratus kaki. Itu berdiri di sana sebagai binatang buas yang menjulang dan mengguncang tubuhnya dengan keras. Untuk pertama kalinya, Chen Tao, yang berdiri di atasnya, tiba-tiba mengalami perubahan ekspresi. Gelombang cahaya hitam keluar dari binatang roh dan bergegas menuju Chen Tao. Chen Tao memegang tendon naga dengan satu tangan dan membentuk segel dengan tangan lain ini ketika bola-bola cahaya ungu muncul di sekelilingnya. Saat cahaya hitam masuk, bola-bola cahaya ungu semua runtuh. Di antara ledakan gemuruh, Chen Tao mengeluarkan rintihan tertahan. Pada saat ini, tubuh raksasa roh binatang itu ditutupi oleh cahaya hitam. Kemudian binatang roh tiba-tiba tersebar menjadi sinar cahaya hitam seolah-olah tubuhnya telah runtuh. Pada akhirnya, hanya ada tendon naga yang tidak memegang apapun, dan Chen Tao yang memiliki ekspresi jelek di wajahnya. Di depannya ada sinar cahaya hitam berputar dalam lingkaran. Dalam hampir sekejap mata, sinar cahaya hitam direformasi menjadi binatang roh raksasa 100 kaki jauhnya dari Chen Tao. Setelah membuka segel pertama, binatang roh tidak lagi hanya mengandalkan melahap untuk menyerang, sekarang bisa menggunakan beberapa kemampuan bawaannya. Meskipun ekspresi Chen Tao jelek, niat pertempuran di matanya menjadi lebih kuat. Dia tiba-tiba berbalik untuk melihat Wang Lin dan dengan murung berkata, "Saudara magang junior, kamu sekarang memiliki kualifikasi untuk menjadi saudara magang junior aku. Namun, kualifikasi itu ada harganya." Wang Lin menatap Chen Tao dan perlahan berkata, "Kamu tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi saudara magang senior aku." Chen Tao memandang Wang Lin, tertawa, dan berkata, "Memerangi binatang ini akan menghabiskan sedikit waktu, tapi selama aku menangkapmu, binatang ini tidak akan bisa berlari." Lawannya adalah seorang kultivator ascendan, jadi Wang Lin tahu bahwa dia bukan lawan, tetapi dia tidak bisa menyerah begitu saja. Bahkan jika dia kalah, dia ingin orang ini tahu bahwa dia tidak boleh dikacaukan. Pada saat ini, Chen Tao bergegas. Ekspresi Wang Lin tenang, dan dia tidak bergerak sama sekali. Sebaliknya, dia mengangkat tangan kanannya. Kali ini, ia memperpanjang kelingkingnya. Si Tunan ragu-ragu untuk waktu yang sangat lama sebelum akhirnya mengajar Wang Lin yang terakhir dari 3 mantra pembunuhannya. Si Tunan memberitahunya dengan nada yang sangat serius untuk tidak menggunakan mantra ini dengan santai sebelum dia mencapai tahap akhir dari transformasi jiwa. Jika dia mencoba menggunakannya pada tahap awal transformasi jiwa, bahkan sebelum itu membahayakan musuh, dia akan mengalami serangan balik bahwa kultivator transformasi jiwa tahap awal tidak dapat bertahan. Hanya setelah mencapai tahap pertengahan transformasi jiwa dia hampir tidak bisa menggunakannya, tapi dia tidak boleh menggunakan kekuatan penuhnya, atau dia masih akan menderita serangan balik. Bahkan pada tahap akhir transformasi jiwa, dia harus berhati-hati saat menggunakan mantra pembunuhan ketiga ini. Hanya setelah dia mencapai tahap ascendan dia dapat menggunakan mantra ini sesuai keinginannya. Kelingking kanan Wang Lin menunjuk ke arah Chen Tao. Pada saat ini, tidak ada energi spiritual surgawi yang tersisa di tubuhnya, dan bahkan aura hidupnya perlahan menghilang. Sekarang tidak ada kehidupan yang tersisa di tubuhnya. Adegan ini mengejutkan mayoritas kultivator di sekitarnya. Bahkan mata Olseer menjadi serius saat dia melihat lebih dekat.
Sword Sindling Tianho menatap Wang Lin dan mengungkapkan senyum misterius. Anak ini tidak buruk. Dari para kultivator di sekitarnya, ada seorang pria tua berwajah merah dengan labu merah raksasa di belakangnya. Dia mengeluarkan bersendawa alkohol saat melihat Wang Lin dan bergumam, mengapa mantra ini terlihat persis sama dengan yang digunakan oleh orang gila yang aku temui dalam perjalanan ke sini? Ketika Chen Tao ada 5 kaki dari Wang Lin, dia tiba-tiba diatasi dengan perasaan bahaya yang tidak dia rasakan dalam waktu yang lama. Terakhir kali dia merasakan ini adalah ketika dia menghadapi beberapa tuan tua. Pada saat ini, semua aura kehidupan Wang Lin menghilang. Hanya matanya yang cerah, tetapi dipenuhi dengan dinginnya kematian. Tatapan ini membuat Chen Tao kaget. Tatapan macam apa ini? Bahkan mereka yang menumbuhkan dao yang kejam tidak dapat memiliki tatapan seperti ini. Wang Lin dengan lembut berkata, jari bawah. Jari bawah dunia adalah yang terakhir dari pembunuhan si Tunan mantra. Mengolah mantra ini tidak seperti 2 mantra lainnya, yang keduanya dapat dipelajari melalui pemahaman. Mantra ketiga ini hanya bisa dipelajari setelah mengolah metode kenaikan dunia bawah dan menggunakannya untuk memasuki dunia bawah. Hanya setelah mengalami transisi antara hidup dan mati seseorang dapat memahami mantra ini. Saat itu, si Tunan bisa mendapatkan pencerahan dalam transisi antara hidup dan mati saat mengembangkan metode dunia bawah Ascension, kemudian ia menggabungkannya dengan mantra celestial untuk membuat mantra pembunuhan ini. Si Tunan pernah dengan bangga menyombongkan bahwa meskipun kekuatan mantra ini tidak sekuat mantra celestial, itu tidak mungkin jauh. Karena inilah mantra ini mengharuskan seseorang untuk mencapai tahap Ascendan sebelum mereka dapat dengan bebas menggunakannya. Dengan titik kelingkingnya, langit tiba-tiba gelap dan kilatan petir tiba-tiba terbang melintasinya. Pada saat yang sama, langit tampaknya dibuka oleh sepasang tangan raksasa, dan gulungan gunung dan sungai raksasa muncul di langit. Jari bawah ini mengaktifkan domain Wang Lin. Gelombang gas kelabu keluar dari gulungan itu seperti orang gila dan mulai berkumpul dengan kecepatan yang tak terbayangkan, membentuk jari bawah dunia kedua. Beberapa kultivator di sekitarnya berseru, domain hidup dan mati. Pada saat ini, semua tatapan para kultivator mendarat di Wang Lin. Kedua jari dunia bawah bergerak sangat cepat menuju Chen Tao. Maksud pertempuran di Chen Tao mata mengintensifkan saat tubuhnya berkedip dan dia mengangkat kedua tangannya. 2 lampu emas berbentuk setengah bulan yang terpisah muncul di telapak tangannya. Pada saat Underworld Fingers tiba, dia memblokir keduanya. Sebuah suara yang menghancurkan surga bergema dari sebelum tubuh Chen Tao. Langit terlihat terkoyak oleh angin put 1 NG Beliung, dan domain hidup dan mati menghilang. Tubuh Wang Lin mundur beberapa puluh kaki dan kemudian dia mundur beberapa ratus kaki lagi sebelum dia batuk seteguk darah. Energi spiritual celestial dalam tubuhnya benar-benar berantakan ketika dia menatap Chen Tao dan dengan murung berkata, aku menyerah. Adapun Chen Tao, ekspresinya normal ketika dia menarik lengannya dan menatap Wang Lin dengan tatapan acuh tak acuh. Niat pertempuran di matanya tidak berkurang tetapi menjadi lebih kuat saat dia berkata, dengan nada serius, begitu kamu mencapai tahap Ascendan, kamu dan aku akan bertempur lagi, Seventh Brother. Chen Tao menarik napas dalam-dalam dan menekan energi spiritual surgawi yang kejam di tubuhnya. Serangan Wang Lin benar-benar di luar harapan Chen Tao. Jika bukan karena fakta bahwa dia menemukan keberuntungan di jalan kembali dan mencapai pertengahan Ascendan, meskipun dia bisa bertahan dari serangan itu, dia pasti akan terluka. The Allseer memandang Wang Lin. Kekaguman di matanya menjadi lebih kuat dan dia tersenyum. Kalian berdua milik divisi ungu dan keduanya muridku, jadi jangan menyimpan dendam satu sama lain. Chen Tao, kamu menang hari ini, jadi kamu akan menjadi murid sejati divisi ungu. Dengan itu, Allseer menunjuk ke tempat antara alisnya dan kristal ungu sejernih kristal muncul dari dahinya dan mendarat di tangannya. Dia kemudian melemparkan kristal itu. Itu terbang dalam sinar cahaya ungu ke arah Chen Tao dan memasuki tempat di antara alis Chen Tao. Allseer perlahan berkata, ini bukan pertama kalinya kamu mendapatkan gelar, jadi perlahan-lahan memahaminya dirimu sendiri. Chen Tao menarik napas dalam-dalam, membungkukkan Allseer dengan hormat, dan dengan hormat berkata, murid, terima kasih, Tuan. Tatapannya jatuh pada kultivator di sekitarnya. Dia menggenggam tangannya dan dengan lembut berkata, semuanya, perayaan ulang tahunku sekarang dianggap selesai. Rekan kultivator, jika kamu tidak memiliki hal-hal penting untuk dihadiri, silakan beristirahat di sekte surgawi aku selama beberapa hari lagi sehingga kita dapat berbicara tentang Dao dan membandingkan pemahaman kita. Banyak dari sekitarnya kultivator merespons dengan sopan, tetapi hampir semuanya segera pergi. Dalam satu hari waktu, puluhan ribu sinar cahaya keluar dari sekte nasib surgawi dan ke kejauhan. Pedang Sindling Tianho mengeluarkan senyum saat dia mengambil langkah dan berubah menjadi sinar cahaya, terbang ke kejauhan. Ketika dia terbang, dia berkata, orang tua Allseer, sesuai janji kami, 3 bulan dari sekarang kita akan bertemu di luar gerbang ke Laut Roh Setan Timur. Kamu sebaiknya memilih orang-orang yang akan kamu kirim. Mata Allseer menjadi serius dan dia mengangguk. Dia berbalik ke arah Wang Lin dan berkata, Wang Lin, ikuti aku untuk menyembah roh leluhur. Setelah itu, guru akan mengajari kamu mantra terlarang dan memberi kamu harta yang menyelamatkan jiwa. Setelah itu, kamu akan dianggap sebagai murid sejati di bawah aku.
Wang Lin dengan hormat menanggapi dan matanya menyala. Mantra yang diserang. Hanya setelah benar-benar menjadi murid Olseer dan memuja roh leluhur seseorang dapat mempelajari mantra terlarang yang dibuat Olseer dari meniru mantra celestial. Ini adalah kesempatan yang diinginkan oleh puluhan ribu orang.